Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nevi Hitaria Agustina dengan NIM 0445563882. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas 3 perencanaan program komunikasi, yaitu membuat presentasi singkat mengenai plan book atau proposal perencanaan program komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat proposal yang berjudul Gerakan Kampung Zodiak, Kampanye Komunikasi Partisipatif Satu Kampung Satu Zodiak melalui edukasi 3M+ sebagai upaya membangun lingkungan bebas dari DBD di RT 11 Bandarjo. Melalui presentasi ini saya akan menjelaskan berdasarkan struktur plan book atau proposal perencanaan program komunikasi yang terdiri dari 5 bab utama, yaitu pendahuluan, strategi, rencana aksi, monitoring dan evaluasi, serta daftar pustaka. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ada metode analisis situasi, yaitu cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data mengenai kondisi yang menjadi latar belakang suatu masalah atau program. Analisis situasi dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi masyarakat RT 11 Bandarjo terkait pencegahan demam berdarah atau DBD. Data diperoleh melalui observasi lingkungan, wawancara dengan ketua RT, dan beberapa warga, serta penyebaran kuesioner sederhana kepada masyarakat. Metode tersebut digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan warga mengenai DBD, perilaku pencegahan yang telah dilakukan, serta media komunikasi yang paling sering digunakan warga dalam menerima informasi. Kemudian dalam bab 1 juga akan diterangkan mengenai analisis situasi. Analisis situasi adalah proses mengidentifikasi dan memahami kondisi nyata yang melatar belakangi perlunya suatu program atau kampanye dilakukan. Analisis situasi di sini ada analisis inovasi, analisis skalayak, dan juga analisis media atau media habit. Pertama, analisis inovasi. Program ini menggabungkan edukasi 3M+ dengan gerakan Satu Rumah Satu Zodiak. Inovasi ini dipilih karena masyarakat sudah cukup mengenal mengenai 3M. Namun, belum banyak yang mengetahui pemanfaatan tanaman zodiak sebagai upaya pendukung pencegahan nyamuk di lingkungan rumah-rumah. Yang kedua, analisis kalayak. Kalayak utama kampanye adalah warga RT 11 Bandarjo, khususnya ibu rumah tangga dan kepala keluarga. Berdasarkan hasil analisis awal, warga telah mengetahui bahaya DBD, tetapi masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai tanaman zodiak dan belum menerapkan langkah pencegahan secara konsisten. Kemudian analisis media atau media habit. Warga RT 11 lebih sering memperoleh informasi melalui grup WhatsApp RT, pertemuan warga, dan pengumuman lingkungan. Oleh karena itu diputuskan kampanye akan memanfaatkan kombinasi media tersebut, yaitu kombinasi media digital dan komunikasi tatap muka agar pesan dapat diterima secara lebih efektif. Kemudian di bab 1 pendahuluan juga target kalayak sasaran seperti tadi. Target kalayak sasaran merupakan seluruh warga atau kepala keluarga atau ibu rumah tangga di lingkungan RT 11 Bandarjo. Kemudian tujuan kampanye. Yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran warga RT 11 dalam pencegahan DBD melalui penerapan 3M+ dan gerakan Satu Rumah Satu Zodiak. Yang kedua, tujuan antara, yaitu meningkatkan pengetahuan warga tentang bahaya DBD dan cara pencegahannya, meningkatkan pemahaman warga mengenai 3M+ dan memanfaatkan tanaman zodiak, serta mendorong terbentuknya sikap peduli terhadap kebersihan lingkungan. Yang ketiga, tujuan akhir, yaitu untuk mencapai adopsi perilaku 100% Satu Rumah Satu Zodiak, di mana seluruh rumah di RT 11 memiliki dan merawat minimal satu tanaman zodiak dalam periode kampanye. Selanjutnya bab 2, strategi. Bagian ini berisi paparan mengenai strategi dan taktik yang akan digunakan dalam rangka mencapai tujuan kampanye. Strategi kampanye di sini menggunakan strategi partisipatif, yaitu melibatkan warga secara langsung dalam setiap kegiatan. Jadi warga tidak hanya menerima informasi saja, namun juga ikut berperan aktif dalam pencegahan DBD melalui kegiatan nyata seperti kerja bakti dan penanaman tanaman zodiak. Kemudian ada taktik pesan. Pesan utama kampanye yaitu Satu Rumah Satu Zodiak untuk mendukung gerakan 3M+ dalam mencegah DBD. Pesan ini menekankan bahwa pencegahan DBD tidak hanya melalui 3M, tetapi juga dapat diperkuat dengan penghijauan rumah menggunakan tanaman zodiak sebagai upaya pengusir hewan nyamuk. Kemudian taktik media. Media dipilih berdasarkan kebiasaan warga atau media habit agar pesan lebih efektif diterima, yaitu WhatsApp grup RT sebagai media utama penyebaran informasi cepat.
kemudian pertemuan warga untuk melakukan sosialisasi atau edukasi langsung, kemudian poster dan spanduk lingkungan untuk pengingat visual di area lingkungan RT 11 Bandarjo. Terakhir, taktik komunikator atau endorser. Pesan kampanye disampaikan oleh tokoh yang dipercaya atau biasanya opinion leader yang dekat dengan masyarakat agar lebih efektif dan mudah diterima oleh masyarakat. Komunikator utama di sini ada ketua RT sebagai penggerak utama dan simbol legitimasi program, dan juga kader Jumantik setempat sebagai edukator kesehatan dan pendamping teknis. Bab 3, rencana aksi. Bagian ini berisi penjelasan rencana kampanye yang lebih operasional guna bisa dijalankan atau dipraktikkan nantinya di lapangan. Di sini akan ditampilkan tabel rencana kerja atau work plan, di mana kampanye satu tanaman sedia akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan. Kemudian bab 4, rencana MONEF. Bagian ini berisi urian metode monitoring yang akan dipakai untuk memantau setiap tahapan kampanye, serta metode evaluasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi hasil kampanye. Rencana monitoring atau memantau proses berjalan kampanye. Monitoring dilakukan secara rutin dari minggu kedua hingga minggu ke-7 seperti yang telah dijelaskan di tabel work plan untuk mengawal jalannya aksi di lapangan. Sistem keliling rumah atau home visit yang dilakukan oleh kader Jumantik yang melakukan kunjungan berkala ke rumah-rumah warga RT 11 dengan tujuan untuk memastikan tanaman zodiak dirawat, disiram, dan diletakkan di area strategis yang efektif menghalau nyamuk DBD. Pencatatan distribusi. Ketua RT 11 dan panitia akan memantau absensi sosialisasi di balai RT serta merekap data serah terima bibit, memastikan 100% kepala keluarga kakak sudah menerima tanaman zodiak. Kemudian indikator keberhasilan proses. Minimal 85% warga aktif merawat tanaman zodiak dan merespon pendampingan dengan positif selama masa pemantauan. Selanjutnya rencana evaluasi, yaitu untuk mengukur hasil akhir. Evaluasi dilakukan pada minggu ke-8 akhir bulan dari bulan kedua untuk membuktikan ketercapaian target program. Pertama, dilakukan sensus fisik akhir. Kader Jumantik melakukan inspeksi langsung ke seluruh rumah di RT 11 untuk menghitung jumlah tanaman zodiak yang hidup sekaligus melakukan pemeriksaan jentik nyamuk berkala. Kemudian kuesioner dampak pemahaman. Panitia menyebarkan lembar penilaian singkat atau wawancara acak untuk mengukur tingkat pengetahuan dan sikap warga mengenai pencegahan DBD. Yang terakhir, indikator keberhasilan akhir. Tercapainya target utama judul program, yaitu 100% sukses satu rumah satu zodiak di lingkungan warga, disertai peningkatan pemahaman 3M+ hingga 90% warga. Demikian presentasi mengenai proposal program komunikasi Gerakan Kampung Zodiak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun dalam penyusunan proposal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.